Tak ada jalan, akhirnya memilih terbang. Bukan adegan film atau eksperimen futuristik, melainkan kenyataan yang terjadi di sebuah lahan pertanian di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sebuah video memperlihatkan seorang pekerja perkebunan melayang di udara menggunakan drone berukuran besar mendadak viral. Banyak yang mengira ini sekadar aksi unik demi konten. Padahal, di balik video tersebut, tersimpan cerita tentang kreativitas petani Indonesia dalam menghadapi medan yang nyaris mustahil dilalui. Peristiwa ini terjadi di kawasan Merakurak, Kabupaten Tuban. Video yang beredar di media sosial langsung mencuri perhatian karena memperlihatkan sebuah drone pertanian mengangkat seorang pekerja melintasi area berlumpur. Lahan yang dikelola berada di kawasan berlumpur dekat pantai dengan akses yang sangat terbatas. Bahkan, menurut pengelolanya, tidak ada jalan yang bisa dilalui kendaraan. Setiap kali membawa pupuk, bibit, maupun perlengkapan kerja, para petani harus berjalan cukup jauh sambil memikul beban berat. Kondisi seperti ini tentu menguras tenaga sekaligus memperlambat pekerjaan. Disitulah muncul ide mencari solusi yang berbeda. Budianto, Direktur PT Bina Tani Makmur Jombang, menjelaskan bahwa mereka sempat mempertimbangkan berbagai cara, termasuk menggunakan helikopter, namun biaya operasional yang tinggi serta proses perizinan membuat pilihan tersebut tidak realistis. Akhirnya mereka memilih drone pertanian berkapasitas besar. Nilainya memang tidak murah, bahkan setara dengan sebuah SUV kelas menengah, sekitar 320 hingga 350 juta rupiah per unit. Namun dibandingkan dengan tantangan yang dihadapi setiap hari, investasi itu dianggap jauh lebih efektif. Awalnya drone tersebut hanya digunakan sebagaimana fungsinya, yaitu menyemprot pestisida dan mendistribusikan air ke lahan. Namun kreativitas para petani tidak berhenti sampai di situ. Tangki air berkapasitas besar dilepas, lalu diganti dengan tali tambang untuk membawa pupuk, bibit, hingga perlengkapan kerja lainnya. Hasilnya, proses distribusi logistik yang sebelumnya membutuhkan waktu lama, kini menjadi jauh lebih cepat dan efisien. Menariknya lagi, teknologi ini ternyata membawa dampak lain yang tidak banyak diperkirakan. Selama ini, regenerasi petani menjadi tantangan besar. Banyak anak muda enggan bekerja di sektor pertanian karena menganggap pekerjaan di sawah identik dengan pekerjaan berat dan kurang menarik. Namun ketika teknologi mulai hadir, pandangan itu perlahan berubah. Menurut Budianto, para pekerja muda justru tertarik menjadi operator drone. Mereka lebih antusias mengendalikan teknologi dibanding harus membawa pupuk kandang secara manual. Sementara pekerjaan yang membutuhkan pengalaman tetap ditangani para petani senior. Artinya, drone bukan hanya membantu mengangkut barang, tetapi juga menjadi jembatan agar generasi muda mau kembali melirik dunia pertanian. Lalu bagaimana dengan video viral yang memperlihatkan seorang pekerja ikut diterbangkan? Ternyata itu bukan bagian dari operasional rutin. Budianto mengaku aksi tersebut berawal dari rasa penasaran untuk menguji kemampuan drone mengangkat beban manusia. Drone itu memang memiliki kapasitas angkut yang besar, tetapi pada dasarnya tidak dirancang sebagai alat transportasi manusia. Karena itu, pengujian dilakukan secara perlahan, hanya melibatkan satu orang yang bersedia dengan mempertimbangkan faktor keselamatan. Meski begitu, respons masyarakat tetap beragam. Sebagian menganggapnya sebagai bukti kreativitas luar biasa. Sebagian lainnya mengingatkan agar aksi serupa tidak ditiru sembarangan karena tetap memiliki risiko jika dilakukan tanpa perhitungan yang tepat. Perdebatan itu akhirnya sampai ke pemerintah. Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, justru memberikan respons yang cukup menarik. Ia mengapresiasi kreativitas para petani dalam memanfaatkan teknologi untuk mengatasi keterbatasan di lapangan. Bahkan menurutnya, ide ini bisa menjadi inspirasi untuk pengembangan teknologi pertanian di masa depan. Kedepan, penggunaan drone berkapasitas besar bukan hanya untuk penyemprotan atau distribusi pupuk, tetapi juga berpotensi membantu mengangkut hasil panen dari lahan yang belum memiliki akses jalan usaha tani. Tentu semuanya tetap harus melalui kajian teknis, pengembangan teknologi, serta standar keselamatan yang jelas. Kisah dari Merakurak ini akhirnya menjadi gambaran bagaimana pertanian Indonesia sedang memasuki babak baru. Modernisasi bukan sekadar menghadirkan alat yang canggih, tetapi bagaimana teknologi mampu menjawab persoalan nyata yang selama bertahun-tahun dihadapi petani. Memang masih ada tantangan, mulai dari harga perangkat yang mahal, kebutuhan operator yang terampil, hingga aspek keamanan yang tidak boleh diabaikan.
Namun satu hal yang menarik, inovasi besar ternyata tidak selalu lahir dari laboratorium atau perusahaan teknologi. Kadang, ide sederhana justru muncul dari sawah. Dari orang-orang yang setiap hari bergelut dengan lumpur dan mencari cara agar pekerjaan bisa selesai lebih cepat. Jadi, viralnya drone yang membawa petani ini sebenarnya bukan hanya soal seseorang yang terbang di atas lahan. Ini adalah simbol bahwa pertanian Indonesia perlahan mulai bertransformasi menuju masa depan yang lebih modern, lebih efisien, dan lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi. Kalau menurut kalian, apakah penggunaan drone seperti ini bisa menjadi solusi bagi daerah-daerah yang sulit dijangkau, atau justru masih terlalu berisiko untuk diterapkan secara luas? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Budianto, biasa disebut di akun TikTok Mbah Karubun, mengklarifikasi bahwa saya yang mengunggah video petani naik drone tersebut bukan dibuat di wilayah Kabu Jombang. Atas kegaduhan video tersebut, saya mohon maaf kepada seluruh masyarakat dimanapun berada, dan akan saya sampaikan kepada mitra saya bahwa hal tersebut sangat berbahaya serta tidak akan mengulanginya lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.